أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkan kita malam hari ini berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka thalabul ilmi, dalam rangka meraih kasih sayang Allah, meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan langkah kaki kita ke tempat ini dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, kita lanjutkan pembahasan kita minggu lalu sampai sunnah-sunnah ya. Keberapa? Witir. 10. Dari 11. Ya. Baik. Qala al-Mu'allif rahimahullah ta'ala wa atamana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Sunnah yang ke-11 setelah yang 10 kemarin sudah kita bahas, yaitu menjaga sholat witir ya. Kemudian yang ke-11 adalah al-iktsar min tilawatil Quran bitadabbur, memperbanyak baca Quran. Disunahkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Dengan apa? Bitadabbur, dengan merenungkan maknanya. Belum paham kan? Ya udah baca aja ya. Baca saja. Karena melihat saja, melihat Al-Quran saja ini sebuah keberkahan buat kita. Makanya yasinan kan, saya selalu mengingatkan, kalau yasinan meskipun kita udah hafal, pegang aja udah yasinnya. Lihat itu tulisan surah yasinnya ya. Jangan mentang-mentang sudah hafal nggak mau megang, dikasih. Padahal dalam kitab ta'lim jelas ya, jelas bahwa kelebihan orang yang baca Al-Quran dengan cara langsung melihat ya, bukan sekedar hanya baca tapi enggak lihat. Atau ya boleh sih ya, udah hafal nggak masalah, tapi alangkah baiknya untuk menjaga pandangan saat lagi yasinan ketimbang mata kita kemana-mana. Lebih baik kan Quran walaupun sudah hafal. Bukankah itu lebih terjaga? Panjang pendeknya terjaga, makhrajnya terjaga gitu. Jadi udah lihat aja surah yasinnya ya. Kemudian yang ke-12 al-iktsaru minas sunnah, memperbanyak sunnah-sunnah ya, memperbanyak amalan-amalan sunnah. Karawati bis salawati was salati duha wa tasbih wal awabin, seperti salat sunnah rawatib, duha, tasbih, awabin ya, dan macam-macam lainnya sunnah-sunnah. Karena di bulan Ramadan pahala amalan sunnah kita dilipat gandakan seperti pahala wajib begitu. Jadi sayang kalau nggak dipergunakan. 13 al-iktsaru min al-a'mali shalihah, memperbanyak amal saleh, kas-shadaqah wa silaturrahim ya, seperti bersedekah, silaturahmi, wa huduri majalisil ilmi, dan hadir ke majelis ilmu. Kan banyak Ramadan pada tawakufan, bagaimana mau hadir di ilmu, majelis ilmu? Kan banyak juga yang ngaji-ngaji pasaran ya, hadir di situ ya, ngaji-ngaji pasaran juga. Wal i'tikaf wal i'timad, kemudian i'tikaf ya, perbanyak i'tikaf di masjid. Wal i'timad ya, umrah di bulan Ramadan, pahalanya kata Nabi dalam Sahih Bukhari
orang yang berumrah di bulan Ramadan pahalanya seperti pergi haji bersamaku. Umrah di bulan Ramadan, makanya travel umrah pas bulan Ramadan naik dia harganya. Dia tahu pasti banyak nih asal dilampirkan di brosur hadis Sahih Bukhari tadi itu. Jadi buat menarik. Wal iqbal 'ala Allah, dan menghadap Allah dengan cara apa? Bihifdzil qalbi wal jawarih, jaga hati. Di dalam kita menghadap Allah, jaga hati kita, jaga jawarih anggota tubuh kita dijaga. Wa da'awatil ma'thurah, banyak berdoa. Ini contoh daripada amal-amal saleh. Kemudian yang 14, wal ijtihad fil 'ashril awakhir wa tahri lailatul qadri fiha wa fi awtariha akan. Yang ke-14 adalah al-ijtihad, berusaha bersungguh-sungguh di 10 akhir bulan Ramadan. Wa tahri lailatul qadar, dan berusaha mendapatkan Lailatul Qadar. Ya, malam qadar. Fiha, ya, di dalamnya, di dalam 10 terakhir. Wa fi awtariha akan, dan di bilangan ganjilnya lebih dianjurkan lagi untuk mencari Lailatul Qadar itu. 21, 23, 25, 27, 29. Saya kasih cara dari mulai 10 akhir bulan Ramadan. Jangan pernah berhenti 10 akhir ya. Jangan pernah berhenti bersedekah dari mulai malam 21. Udah sedekah mau 1000, mau berapa malam. Ya, 10 kali terus, jangan kosong. Apa iya? Nggak ada satu malam itu kena 10 hari itu. Iya kan? Saat kita bersedekah, malam itu Lailatul Qadar terjadi, maka pahalanya seperti beribadah 1000 bulan. Ya, seperti 1000 bulan. Berarti kita sama juga bersedekah selama 83 tahun 4 bulan kelipatannya. Sholat sunnah tiap malam, ya, tengah malam sholat 2 rakaat. Satu di antara yang 10 hari itu kita lakuin pas Lailatul Qadar, berarti sama juga kita beribadah sunnah malam itu seperti 83 tahun 4 bulan. Walaupun nggak ketemu Lailatul Qadarnya langsung, ya. Dan Lailatul Qadar ini adalah pemberian buat umat Nabi Muhammad SAW. Jadi waktu itu baginda Nabi SAW saat tahu ada pemuda dari Bani Israel yang mengangkat senjata berjuang di jalan Allah selama 1000 bulan, baginda Nabi pengen umatnya juga punya amal sebanyak itu. Amal 1000 bulan gak main-main, ya. Nabi mendengar ada seorang pemuda dari Bani Israel yang beribadah, yang mengangkat senjata di jalan Allah, berperang di jalan Allah selama 1000 bulan. Baginda Nabi pengen juga nih umatnya begitu juga. Cuman kan baginda Rasul pikirin, lah umat saya kan usianya segitu. Akhirnya baginda Rasul berdoa, ya Rabbi ja'alta ummati aksarul ummati a'maran wa aqalluhu a'malan. Wahai Tuhanku, Engkau jadikan umur umatku adalah umur yang paling pendek. Wa aqalluhu a'malan, otomatis amalnya dikit. Akhirnya Allah kasih Lailatul Qadar, yang kalau dapat umat Nabi Lailatul Qadar sama juga beribadah 1000 bulan. Itu berkah dari doanya Nabi, ya Rabbi ja'alta ummati aksarul umami a'maran wa aqalluhu a'malan. Sedikit ini kita mau diskusi apa ya? Orang lebih tanggal 7 atau apa ya? Ada apa di diskusi apa? Malam itu adalah malam ketetapan. Jaga itu malam. Malam itu adalah malam ketetapan. Loh, kan Lailatul Qadar juga malam ketetapan. Al-Qadar itu malam ketetapan.
bentrok dong. Yang mana yang benar? Kita simak keterangan di dalam kitab Tafsir Munir atau yang terkenal dengan Mirah lagi karena Imam Nawawi. Di dalam Tafsir Munir, makna Al-Qadar pada ayat pada surah Al-Qadar, ya, Lailatul Qadar, wa makna Al-Qadri at-taqdir. Makna qadar adalah takdir, ketetapan. Wa summiya Lailatul Qadri bidzalika li'anna Allah Ta'ala yuqaddiru fiha ma yasha'u min amrihi ila mithliha min as-sanatil qabilati min amril maut wal ajal wal rizqi wa ghairi dzalik. Makna qadar adalah takdir atau ketetapan. Sumiyat Lailatul Qadri bidzalik, dinamakan Lailatul Qadri dengan seperti itu. Kenapa? Li'anna Allah Ta'ala yuqaddiru fiha ma yasha'u min amrihi. Karena Allah menetapkan di malam tersebut apa-apa yang Allah kehendaki min amrihi daripada penetapannya ila misliha minas sanatil qabilah, ya, kepada seumpamanya daripada tahun mendatang, min amril maut, daripada urusan maut, ajal, rezeki dan yang lain sebagainya. Jadi itu malam Lailatul Qadar itu adalah malam ketetapan. Nah terus nisfu Sya'ban bagaimana? Kan ketetapan juga. Kita beralih kitab kepada di kitab Tafsir As-Sawi, Syekh Ahmad As-Sawi, pengarang kitab syarah daripada Tafsir Jalalain yang berjudul Tafsir As-Sawi. Di dalam kitab tersebut dikatakan fa in kunta inna taqdiral umuri lailatan nisfi min Sya'ban yujabu bi anna ibtida'at taqdiri lailatan nisfi min Sya'ban wa taslimahu lil malaikati lailatul qadri. Jadi begini, jika engkau mengatakan bahwa sesungguhnya ketetapan perkara-perkara itu terjadi pada malam nisfu daripada Sya'ban, yujabu, maka dijawab bi anna, ini jawabannya, bi anna ibtida'at taqdir, dengan sesungguhnya permulaan takdir itu terjadi pada lailatan nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Catat ya, permulaan takdir dimulai lailatan nisfi min Sya'ban, wa taslimahu lil malaikah lailatul qadri, dan diserahkannya catatan-catatan yang sudah ditetapkan oleh Allah, diserahkan, wa taslimahu lil malaikah, diserahkan ke malaikat kapan? Lailatul qadri, pada Lailatul Qadar. Jadi nisfu Sya'ban ditetapkannya segala perkara-perkara urusan manusia malam pada saat Lailatul Qadar. Allah serahkan tuh ke malaikat untuk dijalankan tugasnya, yang ngasih rezeki, yang ngasih ini, yang apa namanya, yang mencabut nyawa dan sebagainya. Jadi Lailatul Qadar itu malam serah terima apa namanya, surat tugas gitu ya. Ya udah surat tugas ini jalanin tugas, gitu. Udah dicatat semua di situ ketetapan begitu. Nah kita kembali. Jadi berusaha di 10 akhir dan berusaha untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Yang ke-15, tahri al-iftar al-halal. Ya, berusaha mencari untuk berbuka atas yang halal. Ya, pakai yang halal. Jangan ujung-ujung pas buka Allah rokok kan batalin nama yang makruh. Batalin pakai yang halal. Kemudian 16, tausi'atu 'alal 'iyal. Nah ini ibu-ibu kalau dengar ini jadi dalil. Tausi'atu 'alal 'iyal, meluaskan nafkah buat keluarga. Makanya nggak heran dia mau lebaran emak-emak pada THR dari lakinya. Ya emang disunahkan ternyata.
Disunahkan bagi seorang lelaki yang punya keluarga, yang punya istri, untuk memperluas nafkah, melebihkan ya buat keluarganya. Itu sunnah. Jadi bahan nih buat mama. Sunnah. Menang dua ini, menang dua kata mama itu. Ke-17, tarkul lagwi wal musyatamati. Meninggalkan hal yang al-laghur, hal yang tidak berguna. Meninggalkan hal-hal yang tidak berguna, wal musyatamah, dan saling mencaci. Ini terjadi banyak. Bahkan baru banget mulai lagi puasa, habis azan subuh, habis sholat subuh, udah mulai petasan kah, kain kah, perang, mencaci maki dan baru banget puasa mulai. Ya kan? Fa'in syatamahu ahadun fa'yatadzakkaru bi qalbihi annahu sha'im. Kalau ada seseorang yang mencacinya, maka ingatkan dalam hatinya bahwa saya puasa, nggak boleh balas. Saya puasa, nggak boleh balas. Ingatkan dalam hatinya. Ada yang mencaci kita, biarin. Ya. Itu hal-hal yang disunahkan. Kita beralih kepada hal-hal yang dimakruhkan. Makruhatus shaum, hal-hal yang dimakruhkan dalam puasa. Ada 8 hal yang dimakruhkan. Yang pertama, al-alqu, itu mengunyah. Mengunyah hukumnya makruh. Mad'uhu biduni ayyan fasila minhu syai'un ila al-jawf, yaitu mengunyah dengan tanpa yang fasil, tercecer darinya sesuatu ke perut. Artinya nggak cuma sampai di mulut doang ngunyahnya, nggak masuk ke kerongkongan, nggak masuk ke perut. Kalau masuk ya batal. Dia ngunyah doang, dia ngunyah. Ya. Nah itu. Wa illa sara muftiran. Kalau masuk ke ini maka jadi batal. Kemudian yang kedua, dzaqat ta'am, nyicipin makanan, nyicipin itu makruh. Kalau nggak ada hajat. Bagi ibu-ibu yang masak buat keluarga, berarti mereka punya hajat, hilang kemakruhan. Kalau nggak dicicipin, berapa yang urusan? Yang ada antak aja rasanya, ya kan? Nggak ada rasa. Dia makan berapa kali aturan kalau lagi buka makan enak, ya kan? Ada rasanya. Ini karena nggak dicicipin, nggak ada rasa. Nah, berarti ibu-ibu yang masak buat yang berbuka keluarganya ini ada hajat. Ada hajat. Kita, Bu, udah dicicipin dong? Udah pas, udah. Masa belum kali puasa ini? Intinya nggak ada hajat udah. Mana nyobainnya semangkok? Ini nggak ada, udah dicobain nama yang masak, ya udah beres. Ya. Gitu. Tapi makruh, nggak batal. Dan hilang kemakruhannya kalau ada hajat. Kalau nggak ada hajat, hukumnya makruh saja. Tapi bisa batal, bisa kalau telan. Ya. Nyobain kuah rendang. Telan, iya batal. Yang ketiga, al-ihtijab, berbekam. Makruh hukumnya berbekam. Tahu berbekam? Ya, mengeluarkan darah itu di apa namanya, bagian-bagian yang tertentu lah. Orang yang berbekam tahu lah. Kalau ini kan bukan tukang bekam, jadi nggak tahu di mana aja. Ya. Biduni hajat, wa huwa ikhrajud dam, yaitu mengeluarkan darah, fa yukrahu khurujan minal khilaf, maka dimakruhkan untuk keluar dari khilaf. Kenapa kau dimakruhkan? Wali annahu yurithutum, karena itu bisa menyebabkan lemah badan. Udah belum makan dari pagi, terus dibekam ngeluarin darah banyak, bikinan lemes. Kagak puasa aja habis bekam lemes, ya kan? Ini lagi belum makan apa-apa dari pagi, dibekam, dia tambah lemas. Wa kama tukrahu lahu al-hijabatu yakrahu lahu, dan sebagaimana dimakruhkan baginya berbekam, yakrahu lahu, maka dimakruhkan baginya untuk an yahjuma ghairahu,
membekam orang lain. Tidak boleh, ya. Yang dibekam, yang membekam, jangan. Kemudian yang keempat, majul ma ba'da iftar, meludah, membuang air setelah berbuka. Jadi kita misalkan azan, air kita minum untuk buka awal. Pas kita minum, ini air biasanya kan ada orang yang air pertama selalu umur buang. Jangan, makruh hukumnya membuang itu. Kenapa? Menghilangkan keberkahan pertama kali. Ya, jangan dibuang. Artinya ikhraju minal fam, mengeluarkan dari mulut, fayadhabu ma bihi min barakati shaum, maka akan menghilangkan apa-apa dengannya daripada keberkahan puasa. Sebagaimana dikatakan di dalam kitab Shafwatus Zubat Ibnu Ruslan. Ya, ini kalau kita ludahin atau buang tuh air yang baru masuk, hukumnya jangan dibuang, langsung telan aja. Sayang untuk keberkahannya hilang. Yang kelima, al-ghuslu bil inqimas walau kana al-ghuslu wajiban. Mandi berendam, hukumnya makruh, batal, makruh. Cuma hati-hati. Walau kana al-ghuslu wajiban, walaupun mandinya itu mandi wajib. Iya lagi, kan mandi pakai tuang biasa kan kita bisa. Ya. Mau nyari adem kali. Saya adem kali. Takut apa-apa. Takutnya pas kita lagi berendam, pas lagi kita itu untuk dalam air, pas itu kan air masuk batal. Kemudian keenam, as-siwak ba'da zawal, bersiwak setelah zuhur hukumnya makruh. Bukan cuma bulan Ramadan, orang puasa intinya. Puasa sunnah begitu juga. Kalau dia siwak habis zuhur, hukumnya makruh. Tapi di sini nanti ada ikhtilaf ulama. Ya, ada perbedaan pendapat ulama. Siwak ba'da zawal, annahu yudhibu raihatal fam, karena menghilangkan bau mulut. Padahal bau mulutnya orang berpuasa itu seperti misi. Coba deh kalau lagi puasa. Itu bau misi itu bukan di sisi manusia. Ingat, ada hadisnya soalnya. Jadi bukan hadisnya yang bohong, bukan. Ya, inda Allah, di sisi Allah seperti bau misi. Ya. Bau mulutnya orang yang berpuasa di sisi Allah seperti bau misi, bukan di sisi kita. Kalau di sisi kita coba, bukan bau misi, bukan. Di sisi Allah itu bau misi. Nah, siwak pada zawal, karena yudhibu raihatal fam. Wa ikhtara al-Imam an-Nawawi 'adam al-karahiyah. Tapi Imam Nawawi memilih pendapat yang tidak makruh. Imam Nawawi memilih pendapat tidak makruh siwak pada zuhur. Tadi dibilang ada perbedaan pendapat ulama. Kemudian kasratus syiba' wan naum, terlalu banyak makan dan banyak tidur. Ya, pagi sahur, ya, atau udah buka, pokoknya balas dendam dah dia. Dari mulai buka sampai habis tarawih masih begas saja begas, sampai sahurnya masih. Dia dendam, orang siang ini kagak boleh makan. Itu makruh. Kasratus syiba' wan naum, terlalu kenyang, ya, kemudian terlalu banyak tidur. Wal khawdu bima la ya'ni, dan terlalu banyak berbicara yang enggak manfaat, yang enggak berguna. Itu makruh. Ngomong lagi ngobrol puasa, hati-hati. Hal-hal yang enggak manfaat, enggak berguna, enggak usah ya. Ahsan aja diam. Menahan untuk enggak menahan untuk tidak mengucapkan hal-hal yang enggak berguna, bahkan bisa cenderung itu perkataan kotor, dihitung ibadah, dihitung tasbih. Ya. Diamnya orang berpuasa itu tasbih. Kemudian
Kedelapan terakhir, tanawul syahawat al-mubahah minal mashmumat awil mubsirat awil masmu'at. Nah ini, menikmati kesenangan-kesenangan syahwat yang mubah. Itu maksud. Maaf, misalkan seorang suami melihat istrinya, ya namanya suami sama istri, ya kan dia nggak ada aurat, ya kan? Nggak ada aurat antara suami dan istri, nggak ada aurat. Artinya maaf, telanjang plus sekalipun di depan suami atau di depan istri, nggak ada masalah, karena memang nggak ada batasan aurat buat suami dan istri. Tapi saat berpuasa jaga, ya, enggak kakinya, enggak perempuannya jaga. Kalau di luar Ramadan ya silahkan dah. Tapi kalau di Ramadan jaga, bukan apa-apa. Ya. Meskipun mubah, ya tanawul syahawat wa al-mubahat, menikmati kesenangan-kesenangan syahwat yang mubah, minal mashmu'at, daripada sesuatu yang bisa dicium, awil mubsirat atau yang bisa dilihat, awil masmu'at atau yang bisa didengar. Walaupun semuanya itu mubah, yang bisa dilihat, yang bisa dicium, yang bisa didengar, semuanya ini mubah misalkan, tapi bisa membangkitkan syahwat. Bisa membangkitkan. Kalau nanti ada permasalahan lagi, bagaimana mencium saat berpuasa, bagaimana melihat, tapi dia taharraka syahwat, bergejolak atau membangkitkan syahwatnya, bagaimana? Nanti ada pembahasan. Nah ini kita masuk mubtilatus shaum. Tadi makruh ada 8 sudah selesai. Sekarang kita masuk mubtilatus shaum. Hal yang membatalkan puasa ada 2. Hal yang membatalkan puasa ada 2. Yang pertama disebut muhbiqat, yang kedua disebut mufattirah. Muhbiqat dan mufattirah. Qismun yubtilu thawab as-shaum la shauma nafsah fala yajibu alaihi al-qada wa tusamma muhbiqat. Apa itu muhbiqat? Muhbiqat itu adalah perkara yang membatalkan pahala puasa, bukan puasanya. Puasanya tetap sah, pahalanya nggak dapat, pahalanya batal. Jadi yang dia dapat cuma lapar sama haus, karena pahalanya gugur, batal. Nah ini yang namanya muhbiqat. Adapun mufattirat yaitu qismun yubtilu shauma wa kadzalika thawab in kana li ghairi 'udhrin fayajibu fihi al-qada. Kalau tadi muhbiqat, pahala puasanya batal tapi nggak wajib qada karena puasanya sendiri masih sah. Yang batal hanya pahala. Kalau mufattirat yaitu qismun yubtilu shaum, perkara yang membatalkan puasanya. Wa kadzalika thawab, begitu juga pahalanya. Nah ini namanya mufattirat. Jadi dua-duanya batal. Pahala kagak dapat, ya otomatis puasanya juga batal. Nih, bisa dimengerti ya. Jadi ada 2 hal yang membatalkan puasa, yang disebut muhbiqat dan mufattirat. Sekarang kita rinci amalan-amalan apa saja yang bisa membatalkan pahala puasa. Al-qismul awal, bagian pertama, al-mubiqat wa hiya ma tubtilu thawab as-shaum, yaitu apa-apa yang membatalkan pahala puasa. Seperti kata sabdanya baginda Rasulullah SAW, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wa atash. Kam min sha'im, berapa banyak dari orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi, tidak ada baginya dari puasanya illa al-ju' wa atash, kecuali cuma lapar sama haus yang dia dapat. Pahala enggak ada. Apa yang menyebabkan dia cuma dapat lapar dan haus, pahalanya nggak dapat? Yang pertama, yang bisa menggugurkan pahala puasa tapi tetap masih sah puasanya, al-ghibah, gibah. Apa? Gibah. Apa itu gibah? Ngomongin orang. Ngomongin orang ada 2 nih. Ngomongin orang
benar, artinya yang diomongin benar ada pada orang tersebut, dan ngomongin orang yang diomongin itu nggak ada pada orang tersebut. Yang mana gibah? Ngomongin orang itu nggak ada baik-baiknya. Kalau yang kita omongin benar itu gibah, kita omongin dia padahal nggak ada pada diri orang tersebut, itu fitnah. Dua-duanya merana kita ini. Kalau benar yang kita omongin, si fulan begini, benar, misalkan apa yang dikatakan benar, itu dia lagi gibah. Oh, si fulan begini, padahal enggak, padahal orang itu enggak. Kita ini ngomongin orang itu gimana itu ya? Udah nggak ada ngomongin orang. Tapi kalau mau ngambil ibrah pelajaran, boleh nggak? Boleh. Mau ngambil pelajaran, nih, contoh si fulan, dia itu orang masya Allah begini. Kita bisa tuh begitu, ambil tuh pelajaran dari dia begini. Boleh untuk ngambil pelajaran. Sebab kita juga lagi berbicara tentang mengisahkan ulama-ulama salaf, namanya juga kita kan lagi mau ngambil pelajaran dari mereka. Kita lagi baca kisahnya, kisah ulama salaf begini. Kan lagi ngomongin dia namanya, ya kan? Tapi kan ngomongin dia ini mau ngambil pelajaran dari amal-amal yang beliau kerjakan, keutamaan beliau bagaimana, begitu. Bukan seperti yang buat sebelumnya tadi. Kemudian yang kedua, ya, gibah itu adalah dzikruka akhakal muslim bima yakrahu walau kunta shadiqan. Engkau menyebutkan saudaramu yang muslim bima yakrahu, dengan apa-apa yang dia benci, walau kunta shadiqan, walaupun kau benar. Yang kau omongin itu benar, bahwa dia memang begitu, walaupun benar. Tapi seandainya dia tahu dia nggak demen, dia nggak suka kalau digituin, ya itulah gibah. Yang kedua adalah ngadu domba. Naqlul kalam li qasdi iqa'il fitnah. Memindahkan ucapan dengan maksud terjadi fitnah. Lu dikatain sama. Lalu dia kenal apa? Ya, lu dikatain sama si A. Yang benar dia. Kita ngomong lagi sama si A. Lu dikatain sama si B. Lah habis itu berantem berdua. Ini doyan dulu coba. Atau misal gitu, orang tahu sini kopi di belakangnya ada orang. Saat itu dia nanya, ente belakang lu siapa? Ngapain mana? Yang belakang lu siapa? Lihat no. Begitu dia. Seorang kita ingin nyalahin dia. Terjadilah fitnah. Dia memfitnah si ulang akibat kita memindahkan kalam bukan yang sebenarnya. Terjadilah perkelahian di antara keduanya gara-gara siapa? Kita. Itu namanya. Sering itu begitu. Ya. Tapi orang di situ kabur. Orang lain belakangnya habis mau lesen. Kayak kagak tahu langsung balas. Kita kembali. Yang ketiga al-kadhibu, berdusta. Ya, muhbitat yang ketiga adalah berdusta. Yang keempat an-nazar lima yahrumu aw lima yahillu bi syahwatin. Memandang pada apa-apa yang diharamkan atau pada apa-apa yang dihalalkan tapi dengan syahwat. Nah, ini menggugurkan pahala puasa. Memandang pada apa-apa yang diharamkan, ya, atau pada apa-apa yang dihalalkan tapi syahwat. Memandang kepada yang haram, nggak perlu pakai harus bergejolak syahwat, nggak perlu. Saat kita memandang pada yang haram itu sudah menggugurkan pahala puasa kita. Tapi memandang pada yang halal selama tidak menimbulkan syahwat itu hanya makruh di awal tadi. Tapi kalau dengan syahwat pahala puasanya gugur. Kemudian yang keberapa? 5 ya. Al-yaminul kadhibah, sumpah palsu puasa, sumpah palsu. Wallahi, karena wallahi bisa katakan wallahi. Demi Allah, sama tuh itu sumpah demi Allah.
pahala puasa hilang. Bukan cuma pahala puasa, dia juga telah dosa besar. Dosa besar lisan. Ada 17 dosa besar menurut Abu Talib Al-Maji. 17 dosa besar. 4 di hati, 4 di mulut, 3 di perut, 2 di tangan, 2 di kemaluan, 1 di kaki, 1 di seluruh tubuh. 17. Ya, kalau kita bahas di sini kelamaan, insya Allah nanti lain waktu. Kemudian yang keenam, qaul zur wal fuhsyu wal amal bih, ucapan dusta, ya, dan keji kotor, dan berbuat wal amal bih, dan berbuat kejelekan, ya, berbuat kekejian. Di dalam hadis dikatakan, man lam yada' qaul zur wal amal bih falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa orang yang tidak meninggalkan ucapan-ucapan buruk dan mengamalkan perbuatan yang keji, falaysa lillah hajatun. Allah udah gak butuh. Ya, Allah gak butuh sama orang. Fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu, mau dia ninggalin makanannya, minumannya, artinya dia berpuasa. Allah udah gak butuh sama dia. Ya, kalau dia gak mau ninggalin tadi itu ucapan-ucapan yang buruk tadi, itu hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa. Nah, sekarang kita yang kedua, al-mufattirah, hal-hal yang bisa membatalkan puasa plus pahala puasanya dan wajib qada. Ada 8. Yang pertama, ar-riddah, murtad. Ar-riddah itu adalah murtad. Wa hiya qat'ul Islam bi niyatin aw qawlin aw fi'lin walau kanat ar-riddatu lahdatan wahidatan. Riddah yaitu qat'ul Islam, memutus keislaman, bi niyatin, dengan niat, enggak diucapin nama dia, enggak diperbuat sama dia, tapi dia punya niatan mau keluar dari Islam, jatuh murtad. Atau dia enggak niat tapi diucapkan dengan lisannya. Oke, dia niat enggak, lisan enggak, tapi ada perbuatan yang menunjukkan bahwa dia itu sudah murtad. Dia ikut ibadah ke tempat peribadatan agama lain enggak, ikut, atau pokoknya ikutlah. Itu kan berarti dengan amal, dengan perbuatan. Ya, itu dengan perbuatan. Nah, walau kana riddah lahdzah wahidah, walaupun kemurtadannya itu cuma sebentar saja, batal puasanya. Walaupun cuma, kok bisa sebentar? Ya bisa. Mungkin dia tidak sadar sehingga pas diberitahu bahwa itu sebuah kemurtadan, dia masuk Islam lagi. Berarti kan bentar doang kemurtadannya. Ya, dia syahadat lagi, tapi udah batal tetap walaupun bentar doang. Sudah batal. Kemudian al-mufattirut tsani, hal yang membatalkan yang kedua adalah al-haidu wan nifasu wal wiladatu walau laqdatan minan nahar. Haid, nifas, dan melahirkan walaupun cuma lahdzah minan nahar, cuma sebentar daripada waktu siang di bulan Ramadan atau saat dia berpuasa. Nah, itu batal. Jadi udah maklum deh ya. Saat tengah hari seorang wanita keluar dikit awal misal sedikit, dan cuma sesaat itu doang, nerusin lagi ntar habis maghrib misalkan, kan sebegitu doang, keluar lagi maghrib. Apakah ini sudah memutuskan puasanya? Ya, sudah memutuskan walau laqdatan minan nar. Kemudian yang tiga adalah al-mufattirut tsalits al-junun walau laqdha, gila walaupun bentar. Artinya hilang akalnya walaupun sesaat. Ya, obatnya habis, angot, ngamuk, misal. Ya, pas lagi puasa, yang begini ya harus diobatin. Udah minum, gimana namanya? Ya udah bangga. Walaupun setelah diminum langsung ya tenang lagi, nggak bisa, tetap batal. Kemudian al-mufattirur rabi, hal yang membatalkan yang keempat, al-ighma was-sukru, pingsan dan mabok. Idza amma jami'naha, jika merata di seluruh siangnya, seharian lah berbahasa kita. Kalau dia pingsan seharian dari mulai subuh sampai maghrib, pingsan pas bangun maghrib,
banyak orang puasanya bangun-bangun buka, sadar-sadar pas buka. Amma idza afaqa walau lahdatan wahidah sahha shaumuhu. Adapun jika dia siuman sadar walau sebentar, sah puasanya. Dari pagi masih gelap, habis subuh dia pingsan. Terus belum siuman. Siumannya sebentar doang siang hari. Sadar, habis itu pingsan lagi. Terus sah puasanya. Ini menurut qaul mu'tamad daripada Imam Romli. Nanti ada perbedaan pendapat, namun dicatat. Menurut Imam Romli, kalau dia sadar sedikit sebentar, walaupun di tengah hari, enggak seluruh siangnya itu dia pingsan, sadar dia walaupun sesaat, maka saumnya, puasanya itu sah. Tapi menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, yubtulu idza ta'adda bihi walau lahdatan, batal puasanya idza ta'adda bihi walau lahdatan, jika pingsannya itu karena kecerobohannya dia walaupun sesaat. Kemudian imam-imam yang lain mengatakan la ya betul, enggak batal puasanya, kecuali illa idza ta'adda wa amma jami'an nahar, kecuali ya kalau pingsannya itu atas kecerobohannya dia dan terjadinya itu sepanjang siang. Kalau masih ada kesempatan sadar, maka enggak batal. Kemudian al-mufattirul khamis, hal yang membatalkan yang kelima, al-jima', atau hubungan badan ya. Di bulan Ramadan atau lagi puasa, idza jama'a 'amidan 'aliman bitahrim, jika dia berjima 'amidan secara sengaja, 'aliman bitahrim, jika dia berjima secara sengaja, kemudian 'aliman bitahrim, dia tahu akan keharamannya, artinya haram berhubungan badan siang hari bulan Ramadan, dia tahu itu haram, mukhtaran, dan dilakukan secara sadar, nggak dipaksa dia secara sadar, batala shaumuhu, batal puasanya. Wa idza afsada shaumahu fi Ramadan yawman kamilan bijima'in tamim, dan jika dia merusak puasanya pada bulan Ramadan satu hari yang sempurna dengan melakukan hubungan badan yang sempurna. Yang sempurna ini maksudnya apa? Di dalam Safinatun Najah, kalau ini sudah pernah belajar Safinatun Najah, tentunya sudah pernah bahas tentang bagaimana hukum mandi janabah disebabkan karena hubungan badan. Hubungan badan yang disebut hubungan badan udah berjima itu yang bagaimana, yang mewajibkan mandi? Apakah baru sekedar maaf ini bukannya jorok, bukannya apa? Ini ilmu. Bisa baru sekedar toel sah, atau dicelupin dikit, ini nggak pernah lihat ilmu sih, bukannya jorok, ini bukan dicelupin dikit, masih setengah asyafah helmi, belum mewajibkan di janabah, kecuali udah kelelep semua, kagak datang lagi, maaf ini ilmu ya, harus di ini, udah kelelep semua baru wajib mandi janabah. Nah, kalau seandainya dia jima pada bulan Ramadan, satu hari bulan Ramadan secara jima yang sempurna, azim, dia berdosa ya, lisaum azimin bihi lisaum tarattaba alaihi khamsatu asya', yang mengakibatkan dia akan mendapatkan 5 akibat, 5 hukuman. Apa itu? Yang pertama ya, luhuqul itsm, ya, dapat dosa, itu satu. Yang kedua, wujubul imsak, wajib menahan. Wujubul imsak, tengah hari dia dia berjima, maka setelah berjima dia wajib, bukan sunnah lagi. Kalau orang haid tengah hari, ya kan batal tuh puasa.
maka hukumnya hanya sunnah menahan diri dari makan dan minum, hanya sunnah. Tapi kalau orang yang berjima bukan sunnah lagi, diwajibkan untuk dihukum, untuk hukuman buat dia. Ya. Kalau yang bukan jima kayak tadi yang Anda bilang, dia haid kah, dia nifas kah, maka dia hanya disunahkan menahan diri dari makan dan minum sampai beduk maghrib. Tapi kalau orang yang berjima di siang hari bulan Ramadan, hukum menahan diri kalau dia melakukannya di siang hari, nggak boleh makan, nggak boleh minum, itu wajib hukumnya menahan diri dari makan dan minum. Jadi kayak orang puasa, pada dihitung. Seandainya dia nggak minum, nggak makan sampai maghrib, tetap nggak dihitung dia itu sedang puasa, enggak. Dia sedang menahan diri. Karena hukumnya wajib, bukan sunnah lagi. 3. Wujub ta'zir. Ya, wajib dihukum minal hakim, daripada hakim. Wa yakunu li ghairi ta'ibin, jika dia nggak mau bertobat. Yang keempat, wujubul qada, wajib qada. Dan yang kelima, wujubul kafarah al-uzma. Ya, wujubul kafaratil uzma, wajib membayar kafarah uzma. Kafarah uzma itu ada 3. Yang pertama, memerdekakan budak wanita yang muslimah. Yang kedua, puasa 2 bulan berturut-turut. Yang ketiga, memberi makan 60 orang miskin, 1 orang 1 mud. Ya. Wa tajibu hadhihi al-kafaratu 'ala ar-rajul la 'ala al-mar'ah. Dan kewajiban ini diwajibkan buat laki doang, buat perempuannya kagak. Ada perbedaan pendapat memang? Ada perbedaan pendapat. Ya. Tapi yang masyhur hukuman itu buat lakinya doang. Dan nggak boleh milih. Kan dari 3 nih, 1, 2, 3 tuh. Nggak boleh milih. Kalau milih enak nih, tambah-tambah yang duit 2 bulan puasa gua nggak kuat. Udah ngasih makan aja 60 orang miskin. Kalau dia punya duit, nggak boleh milih, tapi dia harus melihat 1. Dia nggak mampu 1, ya udah 2. 2 nggak mampu, baru 3. Harus begitu. Dia sehat, puasa dia kuat, maka dia harus yang 2 ambil, jangan yang 3. Di 2 bulan puasa 1 kosong, ulang dari awal. Udah mau kan 2 bulan 60 hari ya. Misalkan udah 58 hari, asik 2 hari lagi, batal, ulang lagi, rasain dari awal. Kemudian kita lanjut. Al-Mufattirus Sadis. Ini Mufattirus Sadis ini cukup panjang karena masalahnya adalah masalah rongga. Nanti masuk kepada jarum suntik, jarum infus, ya. Hukumnya bagaimana orang puasa disuntik, orang puasa pakai infus bagaimana, gitu. Ini persingkat saja. Tapi tolong didengarkan, disimak baik-baik. Hal yang membatalkan yang keenam, yaitu wusulu ainin min manfadhin maftuhin ilal jawf. Sampainya benda min manfadhin maftuhin, dari rongga yang terbuka, ilal jawf, masuknya ke jawf, ke perut. Jadi ada satu benda yang masuk dari rongga yang terbuka masuk ke dalam perut. Ini yang membatalkan yang ke-6. Nah, nanti dirinci lagi. Kan bisa aja makanan, ya enggak? Ya, itu berarti namanya masuk ya. Dari manfaat yang terbuka, apa itu manfaat yang terbuka? Dia mulut. Kuping manfaat terbuka. Makanya kalau hidung juga. Terus kemaluan sama. Ada 7. Tapi Imam Ghazali mengatakan mata juga termasuk. 1, 3, 4, 5. Maaf, kemaluan depan, kemaluan belakang. 7. Imam Ghazali menambahkan ain juga, mata juga. Ya, katanya mata juga. Ya, tapi mazhab Syafi'i yang masyhur mata enggak. Puasa hati-hati, kita
lagi ngorek kuping, seandainya pas jari yang terkecil kita udah masuk, udah nggak bisa masuk, udah mentok, maka disitulah batasan di mana kalau seandainya melebihi dari itu bisa batal puasa. Kuping kita nih, kuping gatal, jangan pakai katembat. Katembat bisa masuk kuping dalam. Kita kembali. Qauluhu wusulu aini. Ucapan musannif wusulu aini. Sampainya benda. Benda. Tapi di sini kharaja bihi tidak termasuk. Yang dimaksud dengan ain di sini, benda di sini adalah al-hawa, angin. Jadi kalau kita lagi puasa, kita mangap, masuk angin, kita telan ke perut, nggak batal, mau banyak juga nggak batal. Angin kan sesuatu benda yang masuk, ya nggak, rongga yang terbuka itu bisa membatalkan puasa. Kalau angin yang masuk nggak batal, palingnya cuma masuk angin. Pada yadurru wusulu hawa'i ilal jawf, tidak membatalkan sampainya udara ke perut. Wa kadzalika mujarradu ta'mi war rih, begitu juga hanya sekedar rasa dan rih, aroma, biduni ainin, tanpa bendanya, ya, tanpa bendanya. Fala yufattir, maka tidak batal. Ma wasala minhuma, apa-apa yang sampai dari keduanya ilal jawf, ke perut. Maksudnya keduanya itu adalah ta'am dan rih, ya, rasa dan aroma. Wow. Mau rendang, mau ente endus sampai maghrib juga serah, nggak masuk rendangnya ke hidung, soalnya yang masuk cuma aromanya doang. Kemudian qauluhu manfadhin maftuh, ucapan musannif manfadhin maftuh, rongga yang terbuka, ya, rongga yang terbuka. Bagaimana kalau seandainya pori-pori, bagaimana? Bukankah pori-pori angin juga masuk dari pori-pori? Masuk angin dia. Minyak kita olesin, masuk dia dari pori-pori. Bagaimana itu? Nah, kita lihat. Qauluhu manfadhin maftuh, ya, ucapan musannif rongga yang terbuka, kharaja bihi, ya, mengecualikan dengannya itu adalah idza wassalat al-ainu ila al-jawf min manfadhin ghairi maftuhin kadubni wa nahwi. Ya, enggak termasuk nih kalau seandainya, ya, benda yang masuk ke perut itu dari rongga yang enggak terbuka. Tidak membatalkan kalau seandainya ada satu benda yang masuk tapi bukan dari rongga yang terbuka. Contohnya apa? Yaitu tadi pori-pori. Masuk minyak, kita minyakin, masuk dari minyak, ya enggak batal. Nah, karena bukan min manfadhin maftuh, bukan dari rongga yang terbuka. Hukmul ibrah, hukum jarum suntik. Tajuzu lid-darurah, hukum jarum suntik boleh, ya, untuk darurat. Walakin ikhtalafu fi ibtaliha lis-shaum ala thalathati aqwalin. Akan tetapi ulama berbeda pendapat di dalam pembatalan puasa, terbagi menjadi 3 pendapat. Artinya dalam hal batal atau tidaknya ulama berbeda pendapat. Ada 3 pendapat ulama tentang batal atau tidaknya kalau disuntik. Yang pertama, fa fi qaulin, ya, maka di dalam satu pendapat, innaha tubtilu mutlaqan, sesungguhnya jarum suntik itu batal secara mutlak. Ini pendapat pertama. Anda nggak bilang ini yang asal. Ini pendapat pertama yang mengatakan jarum suntik itu membatalkan puasa. Kenapa? Li'annaha wasalat ilal jawf, karena itu sampai ke rongga tubuh. Itu yang pertama. Yang kedua, wa fi qaulin, dalam satu pendapat lagi, innaha la tubtilu mutlaqan, sesungguhnya jarum suntik tidak membatalkan puasa. Pendapat kedua. Tadi pendapat pertama batal, ya. Pendapat pertama mengatakan jarum suntik itu batal. Pendapat kedua mengatakan jarum suntik itu tidak batal. Kenapa kok dia alasannya nggak batal? Li'annaha
wasalat ila jawfi min ghairi manfadin maftuh, karena sampainya obat yang di dalam jarum suntik itu ke perut, atau sampainya masuknya benda yaitu jarum itu ke dalam ke tubuh, itu bukan dari rongga yang terbuka. Benar kan? Ya, jarum emang ada yang dari masuknya dari hidung, jarum suntik. Ya. Nah, makanya dikatakan la tubtil, enggak batal, karena dia masuknya itu jarum bukan dari rongga yang terbuka, dia dari rongga yang tertutup. Itu pendapat yang kedua. Yang ketiga, wa qaulin fihi tafsir, dan pendapat yang ketiga ini di dalamnya ada perincian. Wa huwal ashah, dan ini yang paling ashah, sahih. Pendapat yang ketiga ini, menurut ulama, pendapat ketiga ini pendapat yang sahih. Apa pendapatnya? Dengarkan. Idza kanat mughaziyatan, sekali lagi, idza kanat mughaziyatan fatubtilu shaum. Jika jarum suntik itu plus sama isinya, tentunya kandungan jarum itu entah apalah obat atau apa, jika jarum suntik itu bisa mengenyangkan, isinya suplemen kah atau apakah, bikin kenyang lah misal, ya, fatubtilu shaum, maka disuntik itu batal puasanya. Kalau memang bisa bikin kenyang. Ya kalau nggak batal enak bener, kita suntik aja tiap hari puasa, sampai nyambung udah lapar. Makanya kalau seandainya cairannya itu mengandung suplemen yang bisa mengenyangkan, suntik itu batal. Wa idza kanat ghairu mughaziyah, kalau tidak mengandung suplemen yang enggak mengenyangkan, fanandur, kita lihat dulu. Masya Allah ulama masih dirinci lagi. Fanandur, kita lihat. Idza kana fil 'uruq al-mujawwafah wa hiya al-awradah fatubtil. Kalau seandainya disuntiknya itu di urat, di pembuluh darah yang berongga, di urat, ya, wa hiya al-awradah, itu urat-urat, fatubtil, maka batal. Itu batal. Wa idza kana fil 'adad, kalau disuntiknya di otot. Kalau saya masih bingung, saya sendiri masih bingung, yang mana urat, yang mana otot. Jadi kalau yang ditanya nih, ya mohon maaf, ini nggak bisa jelasin otot yang mana, urat yang mana. Yang tanya dokter aja dah. Pokoknya yang penting itu, kalau seandainya itu disuntiknya di urat, maka itu membatalkan. Kalau dia jadi otot, pada tubtil, maka tidak membatalkan. Itu ujiannya, ya, bisa dipaham sama jadi. Ya. Sama infus juga begitu, ya, infus juga begitu. Besok kita akan bahas tentang lendir, dahak, ya, dahak lagi puasa, nelen dahak gimana nih? Bukan ludah beda sama dahak, ya. Dahak kalau di tengah dihalak makhraj huruf ain sama ha, hukumnya bagaimana kalau dia ini ada dahak di makhraj ain sama ha? Habis itu kita telan, hukumnya bagaimana? Atau ada dahak di makhraj huruf kha, atau ada dahak di makhraj huruf hamzah di bawah tadi, bagaimana hukumnya? Insyaallah Allahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa fa'ala ma arsalna wa ma'rufatan fa'ala Allahumma ya man wafaqa al khair wa 'anhum 'alayhi wa qadara al khair wa 'anna 'alayhi wa sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil